Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Icang dengan sangat marah meninggalkan rumah sakit rakyat dan membawa dua pengawalnya dengan penuh kemarahan menuju rumah keluarga Ferry. Begitu tiba di depan pintu rumah keluarga Ferry, seorang pelayan segera menyambutnya dengan penuh senyum dan bertanya, "Tuan Tama, kenapa kau datang larut malam begini?" Namun Icang memandangnya dengan wajah muram, lalu langsung menamparnya dan berteriak, "Pergi dari sini!" Amarah dan rasa malu yang dirasakan Icang saat ini seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Dengan segera Icang bersama dengan kedua pengawalnya melangkah masuk ke dalam rumah keluarga Ferry. Begitu masuk ke halaman, dia dengan marah berteriak, "Usman Ferry, cepat keluar! Kalau terlambat, aku akan membunuhmu!" Mendengar teriakan marah Icang, seluruh rumah keluarga Ferry langsung geger. Tak lama kemudian, Usman keluar dengan terburu-buru. Dia bahkan belum sempat memakai pakaian dengan benar. Dia ditemani oleh Jeffrey. Melihat Icang yang penuh amarah, Jeffrey pun sangat terkejut dan segera bertanya, "Icang, ada apa? Kau baru saja minum obat. Harusnya sekarang kau sedang menikmati waktu di rumah, bukan?" Icang menjawab dengan marah, "Menikmati waktu? Menikmati waktu nenek moyangmu?" Kemudian dengan mata melotot, dia menunjuk Usman dan memaki, "Dan kau tua bangka, berani-beraninya kau menggunakanku sebagai kelinci percobaan dan membuatku mencoba obat sialan kalian itu. Sekarang punyaku hampir membusuk. Kalau kau tidak menyelesaikan ini, aku akan menghancurkan keluargamu." Kepala Usman langsung berdengung. Seketika dia mengerti apa yang dimaksud oleh Icang. Rupanya ada masalah yang timbul karena obat tersebut. Dengan segera dia mencoba menenangkan, "Tuan Icang, ini pasti kesalahpahaman. Dengarkan penjelasanku. Keluarga kami benar-benar berniat baik dan sama sekali tidak bermaksud menggunakanmu sebagai kelinci percobaan. Hanya saja kau kebetulan membutuhkannya, jadi kami pikir produksi pertama dari obat itu bisa diberikan untukmu. Semuanya justru untuk menunjukkan perhatian kami kepadamu." Icang gemetar karena marah. Sambil menunjukkan bagian yang sudah membusuk, dia berkata dengan dingin, "Ini sudah hampir busuk sampai harus diamputasi. Dan kau bilang ini hanya kesalahpahaman?" Mata Usman agak rabun. Dia mengusap-usap matanya dan setelah melihat lebih jelas, secara refleks, dia langsung menjepit kakinya erat-erat. Putra tertuanya Jeffrey dan anak haramnya Liam yang berdiri di sampingnya juga ketakutan hingga wajah mereka pucat. Ini gila, ternyata memang membusuk. Bagaimana bisa begini? Tidak heran Icang marah. Siapapun yang mengalami ini pasti akan marah. Jeffrey segera berkata, "Icang, jangan marah dulu. Mungkin efek obatnya belum sepenuhnya terlihat. Coba tunggu 2 hari lagi." Tunggu 2 hari lagi? Kalau dia melakukannya, maka ketika 2 hari kemudian semuanya pasti sudah busuk. Icang menarik celananya kembali dengan sangat marah dan berteriak kepada Jeffrey, "Tunggu apanya? Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kau membodohiku dan mengatakan bahwa obat keluargamu bisa menyembuhkanku, aku tidak akan mengalami nasib seperti ini." Selesai berkata, dia memerintahkan kepada 2 pengawalnya, "Patahkan 1 tangannya." Kedua pengawalnya ini sangat terampil. Dulu dia membawa 6 pengawal ke Makassar, tetapi 4 diantaranya dilumpuhkan oleh Andi Rewa, sehingga sekarang hanya tersisa 2 orang. Namun, meskipun hanya tersisa 2 pengawal, keluarga Ferry pun tidak berani melawan. Bagaimanapun, Icang adalah ketua grup Millennium. Kekuatannya jauh lebih besar daripada keluarga Ferry. Keluarga Ferry awalnya berharap
obat baru ini bisa membawa kejayaan. Namun sekarang tampaknya obat baru ini bahkan lebih buruk daripada obat lama. Setidaknya, obat yang lama tidak membuat orang mengalami kerusakan parah. Paling-paling hanya memiliki sedikit toksisitas pada hati dan ginjal dalam jangka panjang. Jadi, kalau Icang benar-benar ingin menghabisi keluarga Ferry, kekuatan keluarga Ferry memang tidak cukup untuk melawan. Saat ini, kedua pengawal Icang melangkah maju dan langsung menangkap Jeffrey. Meskipun dia menangis dan memohon belas kasihan, tetapi itu semua tidak ada gunanya. Dengan satu gerakan cepat, mereka sudah mematahkan tangan Jeffrey dan membuatnya melengkung pada sudut yang aneh. Ini membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Jeffrey menjerit kesakitan. "Tanganku, rasanya sakit sekali." Melihat hal ini, Usman pun merasa marah dan ketakutan. Jeffrey adalah putra sulungnya dan yang paling dia sayangi. Namun ketika dia melihat putranya dipatahkan tangannya, dia hanya bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, Profesor Jack, seorang apoteker, juga tiba dan berkata, "Tuan Jeffrey, Tuan Icang, ada apa ini?" Icang berbalik dan tertawa dingin. "Kau datang tepat waktu. Pengawal, pukul dia juga." Profesor Jack merasa bingung dan berkata, "Oh, Tuan Tama, ini kesalahpahaman. Aku yang menyembuhkan penyakitmu. Bukankah kau bilang akan memberikanku hadiah?" Icang tertawa dingin. "Hadiah? Aku akan mengirimkanmu hadiah yang ada di alam baka." Kedua pengawal langsung menahan Profesor Jack ke lantai dan memukulinya tanpa ampun. Salah satu pukulan mengenai pelipisnya dan membuat Profesor Jack langsung pingsan dengan mata terbalik. Saat ini seluruh keluarga Ferry merasa ketakutan. Icang benar-benar kejam. Namun, Icang juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Mulai dari kehilangan kemampuan hingga sekarang mulai mengalami kerusakan parah, fisik dan mentalnya pasti menderita pukulan yang luar biasa. Kalau sampai harus diamputasi, mungkin Icang akan benar-benar gila. Icang masih merasa tidak puas. Dia berjalan maju dan menarik kerah Usman dan mengancam, "Sekarang, aku memberimu dua pilihan. Pertama, kuhabisi keluarga Ferry sekarang, atau kedua, segera sembuhkan penyakitku. Kau pilih yang mana?" Dengan wajah yang sangat pucat, Usman memohon, "Tuan Icang, tolong ampuni aku. Aku pilih yang kedua. Untuk penyakitmu ini, keluarga kami pasti akan berusaha keras untuk menyembuhkannya." Icang dengan suara dingin bertanya, "Berapa lama bisa diselesaikan? Kalau benar-benar tidak bisa diselamatkan, aku akan membunuhmu dan seluruh keluarga Ferry akan kubuat ikut mati bersamamu." Usman mengangguk seperti ayam mematuk, lalu dengan cepat berkata, "Kami memiliki banyak dokter hebat di keluarga kami. Aku akan segera memanggil mereka untuk memberikan perawatan antibakteri dan antiinflamasi terlebih dahulu. Seharusnya dengan begitu bisa bertahan untuk sementara waktu." Icang duduk di sofa utama di ruang tamu dan berkata dengan suara dingin, "Cepat panggil dokternya." Usman tidak berani menunda. Dia segera memerintahkan Jeffrey untuk menghubungi tim dokter dari farmasi Ferry agar segera datang. Setelah dokter datang, mereka segera memberikan antibiotik kepada Icang dan menangani bagian yang rusak. Namun, pandangan dokter keluarga Ferry sama dengan dokter di rumah sakit, yaitu bahwa perawatan antibakteri dan antiinflamasi saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Itu hanya bisa memperlambat kerusakan, tetapi akhirnya tetap harus diamputasi. Namun untungnya dengan perawatan ini, mereka bisa memperlambat kerusakan selama beberapa hari. Dalam beberapa hari, kalau keluarga Ferry tidak menemukan cara untuk menyembuhkan Icang, Icang tetap harus menjalani operasi amputasi. Setelah diberikan cairan, Icang berkata kepada keluarga Ferry, "Aku memberi kalian waktu 1 hari.
Kalau sampai besok malam masalah ini masih belum bisa diselesaikan, keluarga Ferry tidak perlu ada lagi." Usman dengan penuh hormat berkata, "Tenang saja Tuan Icang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga." Putra sulungnya, Jeffrey, menarik ke samping dan dengan wajah penuh kekhawatiran dia berbisik, "Ayah, dokter sudah mengatakan hampir tidak ada cara yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Apa yang harus kita lakukan?" Usman menggertakkan giginya dan berkata, "Kita tetap harus mencari cara. Kalau tidak, apa kita akan diam saja melihat keluarga Ferry hancur?" Jeffrey dengan cemas berkata kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana kalau kita segera menjual semua aset kita dan melarikan diri dengan uangnya? Kalau Icang benar-benar ingin membunuh kita akan berada dalam masalah besar." Mendengar usulan itu, Usman memarahi, "Dasar bodoh, menjual aset katamu. Kalau kita buru-buru menjual, aset senilai 1 miliar hanya akan terjual 200 juta. Itu adalah hasil kerja keras seumur hidupku." Pada saat ini, Liam juga buru-buru mengangguk dan berkata, "Kakak, farmasi Ferry adalah hasil kerja keras ayah seumur hidupnya. Bagaimana bisa dijual begitu saja?" Jeffrey mengangkat tangannya dan menampar wajah Liam sambil memarahi, "Kau ini hanya anak haram. Apa hakmu bicara di sini?" Liam yang ditampar langsung mundur 2 langkah sambil menutupi wajahnya. Meskipun dia merasa sangat terhina, namun dia tetap berkata dengan tegas, "Kakak, meskipun kau memukulku, aku tetap akan berkata kalau farmasi Ferry adalah hasil kerja keras ayah, jadi itu tidak boleh dijual." Jeffrey sangat marah dan mengumpat, "Aku akan membunuhmu." Lalu dia bersiap untuk memukul Liam lagi. Kali ini Usman yang biasanya memandang rendah Liam langsung menghentikan Jeffrey yang hendak memukulnya dan dengan suara dingin berkata, "Adikmu benar. Saat ada masalah kita harus mencari solusi, bukan menjual murah hasil kerja keras seumur hidupku dan melarikan diri." Setelah itu, Usman mendengus dan berkata, "Hari ini aku akan mengatakan dengan tegas, siapapun di antara kalian berdua yang bisa menyelesaikan krisis ini, dia yang akan menjadi ketua farmasi Ferry. Yang tidak mampu menyelesaikan krisis ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk memimpin farmasi Ferry." Jeffrey langsung panik dan berkata, "Ayah, bagaimana bisa farmasi Ferry diserahkan kepada anak haram ini?" Usman mendengus, "Anak haram atau bukan, tetap saja dia darah dagingku. Kalau kau sebagai anak sulung tidak mampu, serahkan saja posisi ini pada yang lebih mampu." Liam yang mendengar ini merasa sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun menahan diri dan menanggung penghinaan di keluarga Ferry, sekarang akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk naik ke posisi teratas. Sebenarnya, menurut pandangan Usman, aset keluarga tidak mungkin diserahkan kepada anak haram. Namun, putra sulungnya Jeffrey terlalu mengecewakan. Jadi, Jeffrey perlu diberi dorongan dan tekanan untuk menemukan solusi atas krisis saat ini. Sementara keluarga Ferry sibuk mencari cara untuk menyembuhkan Icang, Andi Rewa baru saja selesai mandi dan kembali ke kamar tidur. Sementara Najwa sedang mengenakan jubah mandi dan berbaring di tempat tidur. Dia dengan santai menggerakkan kedua kakinya yang putih sambil asik melihat video di internet. Najwa biasanya sangat sibuk dan tertekan dengan pekerjaannya, sehingga setiap malam bersantai di tempat tidur dengan melihat internet adalah hiburan terbesar baginya. Saat Andi baru saja berbaring di kasurnya, tiba-tiba Najwa berteriak. Ponselnya terlepas dari tangan dan jatuh tepat di wajahnya. Andi dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi?" Dengan wajah cemas Najwa berkata, "Ada video yang sangat menjijikkan di sosmed." Andi merasa penasaran dan berkata, "Biar kulihat seberapa menjijikkannya itu." Setelah berkata demikian, dia hendak mengambil ponsel Najwa yang terjatuh di kasur, tetapi Najwa buru-buru berkata, "Jangan dilihat, itu terlalu menjijikkan." Andi Rewa tertawa dan berkata,
Memangnya seburuk apa videonya? Setelah berkata demikian, dia mengambil ponsel itu dan melihatnya, lalu seketika dia terkejut. Ternyata video itu adalah tentang Edo, pria yang suka memberikan sugesti psikologis kepada gadis-gadis. Dari penampilan orang-orang yang histeris di video, Andi yakin kalau hipnosis yang dia berikan kepada Edo pasti sudah berhasil. Melihat keadaan Edo yang seperti orang gila, Andi merasa sangat puas. Setiap 1 jam, Edo harus mencium kotoran. Hidup Edo sudah hancur dan tidak ada lagi kesempatan baginya untuk mencelakakan gadis-gadis muda. Andi Rewa mengunci layar ponsel dan tersenyum kepada Najwa sambil berkata, "Aku pernah mendengar tentang orang di dalam video itu." Najwa bertanya dengan heran, "Benarkah? Apa yang kau dengar tentangnya?" Andi berkata, "Orang itu sangat jahat. Dia suka mencuci otak gadis-gadis muda dan memaksa mereka melukai diri mereka sendiri atau bahkan bunuh diri." Setelah itu Andi menceritakan sejarah kejahatan Edo. Mendengar ini, Najwa juga merasa sangat marah dan berkata, "Orang itu benar-benar jahat. Semua orang punya orang tua. Kenapa dia harus menyakiti putri orang lain?" Andi Rewa dengan serius berkata, "Di dalam masyarakat, memang selalu ada beberapa bajingan yang senang menyakiti orang lain. Bajingan seperti itu adalah sampah masyarakat. Cepat atau lambat, mereka pasti akan disingkirkan. Dan orang-orang yang mendukung bajingan seperti itu sama sampahnya dengan bajingan itu." Najwa mengangguk setuju dan berkata, "Tampaknya dia mendapatkan balasan yang pantas." Setelah melihat video semacam itu, Najwa merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk tidak bermain ponsel lagi. Dia menguap mengantuk dan berkata, Aku mengantuk. Andi, tolong cas ponselku. Aku mau tidur dulu." Andi mengangguk, lalu dia memasangkan ponsel Najwa ke pengisi daya. Larut malam. Saat Andi hampir tertidur, ponselnya tiba-tiba bergetar 2 kali. Dia membuka ponsel dan melihat kalau Albert Ho mengirim pesan chat yang berbunyi, "Tuan Andi, ada beberapa orang Jepang bersembunyi di klinik Dr. Fajar. Tampaknya mereka ingin menyerang Dr. Fajar." Andi Rewa membalas, "Mungkin mereka ingin merebut obat dari Dr. Fajar." Albert langsung mengumpat, "Kurang ajar. Para sampah itu berani-beraninya mengincar obat mujarab itu. Jangan khawatir Tuan Andi. Aku akan segera membawa anak buahku untuk menangkap mereka dan memotong mereka menjadi makanan anjing di peternakan anjingku." Andi Rewa membalas, "Jangan seperti itu. Bos orang-orang itu punya latar belakang yang kuat. Dia adalah putra mahkota dari perusahaan farmasi Asahi di Jepang. Aku sedang merencanakan sesuatu untuknya. Kau hanya perlu memastikan keamanan Dr. Fajar. Biarkan saja mereka mengambil obat itu. Sebenarnya obat itu sengaja aku siapkan untuknya." Untuk menjebak Ryu Asahi, Andi sengaja membuat beberapa pil cahaya dan memberikannya kepada Dr. Fajar. Pil cahaya itu sangat luar biasa. Tidak peduli seberapa parah penyakit seseorang, bahkan kalaupun orang itu sudah sekarat, hanya dengan makan 1 pil ini, orang itu akan terlihat sehat kembali selama 1 atau 2 jam. Namun, akibatnya akan sangat fatal. Setelah 1 atau 2 jam beraktivitas penuh, orang yang meminum pil itu akan segera mati tanpa ada obat yang bisa menyelamatkannya. Sebenarnya pil cahaya bukanlah racun, melainkan obat mujarab yang memastikan seseorang bisa menyampaikan pesan terakhir sebelum mati. Efek obatnya adalah menghabiskan semua energi kehidupan demi bisa mendukung 1 atau 2 jam terakhir dalam hidup seseorang. Dengan demikian, orang yang meminum pil ini bisa dengan jelas menyelesaikan semua urusan terakhir mereka. Namun efek akhirnya sangat parah. Bahkan orang sehat yang meminum pil ini setelah 2 jam penuh dengan energi pasti akan mati. Di zaman modern, pil ini lebih terlihat seperti racun. Andi sudah membaca tentang pil ini di buku ajaib.
dan merasa tidak ada gunanya. Jadi, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun kali ini, dia merasa kalau pil cahaya akhirnya bisa berguna untuk menjebak Ryu Asahi. Setelah memberikan instruksi kepada Albert, Andi pun langsung menelpon Ibnu Qomar. Begitu telepon tersambung, dia langsung memberitahu, malam ini, setelah Ryu Asahi berhasil mencuri pil, dia pasti akan berusaha secepat mungkin untuk keluar dari sini. Jadi kau harus menyebar perangkap ke seluruh Makassar. Siapapun dari kelompoknya boleh melarikan diri, kecuali dia. Ibnu Qomar segera berkata, "Tenang saja, Puang Andi. Aku sudah mengatur semuanya. Kalau Ryu Asahi sampai lolos, aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya." Kemudian dia menambahkan, "Kujamin, obat yang dicuri oleh Ryu Asahi tidak akan bisa keluar dari sini." Andi buru-buru berkata, "Jangan seperti itu. Justru yang aku inginkan adalah agar obat itu bisa keluar dari sini. Ingat, obatnya boleh pergi, anak buahnya boleh pergi, tetapi Ryu Asahi harus tetap di sini." Ibnu Qomar menjawab, "Aku mengerti, Puang. Jangan khawatir, Ryu Asahi pasti tidak akan bisa melarikan diri." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, setelah kau menangkap Ryu Asahi, langsung bawa dia ke tempat yang tersembunyi dan jaga dia secara ketat. Aku akan datang sendiri untuk menemuinya nanti." Ibnu Qomar mengangguk, "Baik, Puang." Ryu Asahi tidak tahu bahwa sebuah jaring tak terlihat telah mengurungnya dengan erat. Saat ini, dia sedang duduk di dalam mobilnya yang diparkir di seberang klinik Dr. Fajar. Beberapa anak buahnya sudah bersembunyi di sekitar pintu klinik dan siap untuk masuk kapan saja. Ayahnya, Kenji Asahi, sudah terbaring lumpuh di tempat tidur selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, ayahnya terus mengamati dia dan adiknya, Nobu Asahi. Menurut ayahnya, siapapun yang bisa memberikan kontribusi besar kepada farmasi Asahi akan mendapatkan posisi sebagai ketua perusahaan. Adiknya, Nobu Asahi, adalah ahli farmasi dan telah meneliti obat-obatan tradisional selama bertahun-tahun. Selama beberapa tahun terakhir ini, Nobu sudah menciptakan banyak obat yang sangat laku, sehingga saat dia sangat disukai, dia pun menjadi semakin bangga karena dia semakin disukai oleh ayahnya. Sebaliknya, Ryu Asahi agak sedikit kurang beruntung. Dia bukan ahli farmasi. Dia belajar keuangan yang lebih cocok untuk bisnis real estate, di mana bisa menggelembungkan nilai properti. Namun untuk industri farmasi, itu tidak cocok sama sekali. Industri farmasi membutuhkan obat yang benar-benar efektif untuk membuka pasar. Kalau memiliki obat mujarab, cukup dengan rekomendasi dari mulut ke mulut, itu akan bisa menghasilkan banyak uang. Tetapi kalau obatnya tidak efektif, maka sebanyak apapun iklan yang dipasang, konsumen hanya akan membeli sekali dan tidak akan membeli lagi. Jadi, peluang Nobu Asahi untuk mewarisi perusahaan keluarga jauh lebih besar daripada Ryu Asahi sang kakak. Itulah sebabnya secara terpaksa Ryu Asahi pergi ke Makassar untuk menghadiri pameran pengobatan tradisional Indonesia dengan harapan bisa menemukan beberapa resep obat atau jamu yang bagus untuk dibawa pulang dan digunakan oleh keluarganya. Kalau berhasil, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih kendali perusahaan. Ketika di pameran, dia mendengar kalau dokter legendaris, yaitu Dr. Fajar, baru-baru ini menyembuhkan kelumpuhan tingkat tinggi. Dia merasa sangat bersemangat. Kalau dia bisa mendapatkan resep obat itu, maka itu bukan hanya dia bisa menyembuhkan ayahnya, tetapi juga membawa peluang bisnis yang besar bagi keluarganya. Bahkan mungkin bisa membuat farmasi Asahi berkembang berkali-kali lipat. Jadi, masa depannya bergantung pada malam ini. Dengan pikiran itu,
Ryu Asahi yang penuh semangat pun segera menelpon ayahnya. Kenji Asahi yang lumpuh menerima panggilannya dan bertanya, "Ryu Asahi, di mana kau beberapa hari ini? Kenapa kau tidak datang menjengukku?" Ryu dengan cepat menjawab, "Ayah, aku sedang mencari obat untukmu di Indonesia. Aku mendengar ada seorang dokter sakti di sana yang baru-baru ini menyembuhkan seseorang dari kelumpuhan tingkat tinggi." Kenji Asahi merasa terkejut dan bahagia. Apakah itu benar? Apakah benar ada dokter sakti di sana yang bisa menyembuhkan kelumpuhan tingkat tinggi? Ryu menjawab, "Benar sekali. Aku sudah memeriksa catatan rumah sakit dan memastikan bahwa pasien itu benar-benar sembuh. Aku juga menanyakan kepada staf rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa pasien itu disembuhkan oleh setengah butir obat ajaib dari dokter sakti itu." Kenji Asahi sangat terkejut dan hampir tidak percaya. Setengah butir obat ajaib. Selama 3 tahun lumpuh, hidupnya sangat menderita. Dia dulunya adalah seorang pengusaha terkenal yang sangat kaya, tetapi tiba-tiba terbaring lumpuh di tempat tidur dan kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Pada satu titik, dia bahkan pernah berpikir untuk bunuh diri. Selama beberapa tahun terakhir, dia terus mencari cara untuk sembuh. Tetapi di bawah langit ini, tidak ada metode medis yang bisa mengembalikan orang lumpuh sepenuhnya ke kondisi semula. Terapi fisik pun hanya sedikit membantu dan sangat sulit baginya untuk bisa berdiri dan berjalan seperti orang normal lagi. Namun, mendengar informasi bahwa ada seorang dokter dengan kemampuan medis yang luar biasa sudah membuatnya merasa sangat bersemangat. Jadi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan memerintahkan, "Ryu, bahkan kalaupun untuk obat itu diperlukan uang sebanyak $1 miliar, kau harus mendapatkan obat itu." Ryu segera menjawab, "Ayah, dokter itu tidak menghargai kebaikanku. Dia tidak mau menjual obatnya kepadaku. Aku sudah bersiap-siap untuk bertindak malam ini. Aku akan merampas obatnya dan mengirimkannya secepat mungkin ke Tokyo untuk ayah minum." Kemudian dia melanjutkan, "Oh ya, ayah, aku mendengar kalau dokter itu memiliki lebih dari 1 butir obat ajaib. Kalau ayah tidak habis mengonsumsi obatnya, kita bisa memberikannya ke tim ahli farmasi kita untuk diteliti. Kalau kita bisa membongkar resep obatnya, maka farmasi Asahi pasti akan berkembang dengan pesat. Kita pasti bisa menjadi perusahaan obat terkemuka di dunia. Kita akan membawa kehormatan bagi negara kita." Ayahnya berkata dengan antusias, "Bagus, sungguh bagus. Kau memang benar-benar anakku yang hebat. Kau harus menangani masalah ini dengan baik dan secepat mungkin." Ryu Asahi dengan cepat menanggapi, "Ayah, jangan khawatir. Pesawat pribadiku sudah menunggu di Bandara Makassar. Setelah mendapatkan obatnya, aku akan meninggalkan beberapa orang untuk melindungi kami dan kemudian langsung menuju Bandara Makassar untuk terbang kembali ke Tokyo. Selama pesawatku bisa lepas landas dengan lancar, tidak akan ada yang bisa menghalangiku meninggalkan tempat ini." Kenji Asahi berbicara dengan antusias. "Dalam 3 jam setelah pesawat lepas landas, kau akan tiba di Tokyo. Dalam waktu maksimal 4 jam, aku akan bisa meminum obat itu. Sungguh hebat. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bangkit kembali." Ryu Asahi menahan air matanya dan berkata, "Ayah, kau pasti akan sembuh. Kau pasti akan menikmati kehormatan dan kekayaan tanpa akhir di dalam hidupmu. Penyakitmu pasti akan sembuh." Kenji Asahi sangat senang dan berkata, "Ryu, kau harus sangat berhati-hati. Jangan sampai gagal. Aku akan menunggu kabarmu di Tokyo." Ryu Asahi segera berkata, "Ayah tenang saja. Aku akan membawa obat ajaib ini kembali untukmu dengan pesawat jet pribadi dan kau akan bisa berdiri kembali." Setelah menutup telepon, Ryu Asahi merasa begitu gembira hingga hampir menjadi gila. Kalau dia bisa mendapatkan obat ajaib itu,
dia pasti akan menjadi pewaris farmasi Asahi. Kunjungannya ke Makassar kali ini benar-benar menguntungkan. Pada saat ini, asisten di kursi depan mobil berbalik ke arahnya dan berkata, "Tuan Asahi, sudah jam 11. Apakah kita akan mulai sekarang?" Ryu Asahi mengangguk dan dengan dingin berkata, "Mulailah, sekarang juga." Asisten itu mengeluarkan walkie-talkie dan segera memerintahkan, "Mulailah sekarang." Belum selesai dia bicara, 6 pria berpakaian hitam masuk ke klinik Dr. Fajar tanpa suara. Malam ini Dr. Fajar tidur di sebuah kamar tidur kecil di belakang. Dia menunggu kedatangan orang Jepang di sini. Namun, demi keamanan, dia mengirim cucunya, Fanny, ke hotel. Setelah 6 pria berpakaian hitam itu menyelinap ke dalam klinik, mereka langsung menuju ke kamar tempat Dr. Fajar tidur. Melihat Dr. Fajar terbaring di tempat tidur, salah satu dari mereka segera menutup mulut Dr. Fajar, lalu menempatkan pistol di pelipis Dr. Fajar dan dengan dingin berkata, "Jangan bergerak. Bekerja samalah dengan kami dan kami akan membiarkanmu tetap hidup." Dr. Fajar pura-pura terkejut dan dengan wajah kebingungan dia bertanya, Kalian mau apa?" Pria berpakaian hitam dengan dingin berkata, "Berikan obat mujarabnya kepada kami. Kalau kau tidak menuruti perkataan kami, kepalamu akan kami hancurkan." Mendengar kata-kata itu, Dr. Fajar langsung ketakutan dan gemetar. Dengan spontan dia berkata, jangan menembak. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang juga." Sambil berkata demikian, dia meraih ke dalam saku jubah tidurnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sangat mewah. Kotak kayu itu masih terasa hangat, menunjukkan betapa berharganya isinya. Salah satu dari pria berpakaian hitam menerima kotak kayu dari Dr. Fajar dan membukanya. Saat dia melihat ke dalam, dia menemukan 4 pil yang terletak dengan tenang di dalamnya. Dia langsung tercengang, lalu segera melaporkan melalui walkie-talkie, "Laporan kepada Tuan Asahi, kami menemukan 4 pil mujarabnya." Ryu Asahi sangat gembira dan berkata, "Cepat mundur, berikan obat itu kepadaku." Pria itu bertanya, "Lalu apa yang harus kami lakukan dengan pria tua ini?" Ryu Asahi berkata, "Pukul dia hingga pingsan. Asalkan kita mendapatkan waktu sebanyak 1 jam, kita akan berhasil." Pria itu mengangguk. Lalu dia segera memukul kepala Dr. Fajar dengan pistol. Dr. Fajar langsung pingsan. Pada saat ini, banyak ahli yang dikirim oleh Albert Ho diam-diam mengawasi. Kalau orang-orang itu benar-benar berniat membahayakan nyawa Dr. Fajar, mereka akan bertindak sesuai dengan instruksi Andi Rewa dan menyerang orang-orang itu dalam waktu singkat. Tetapi kalau orang-orang itu tidak berniat membahayakan nyawa Dr. Fajar, maka Dr. Fajar hanya bisa bersabar dahulu. Dr. Fajar memang pingsan, tetapi untungnya nyawanya tidak terancam. Setelah beberapa pria itu berhasil mengambil kotak obatnya, mereka pun segera meninggalkan klinik. Salah satu dari mereka datang ke mobil yang diparkir di seberang jalan dan dengan cepat memberikan kotak kayu itu kepada Ryu Asahi sambil berkata, "Tuan Asahi, obatnya ada di sini." Ryu Asahi dengan tidak sabar membuka kotak itu, lalu sampai gemetar karena terlalu gembira. Ryu Asahi berkata dengan bersemangat, "Kalian berdua tinggallah di sini. Aku akan menuju bandara terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia segera memberi perintah kepada sopirnya, "Cepat jalan dengan kecepatan tertinggi ke bandara." Kemudian, dia berkata kepada asistennya yang ada di kursi depan, "Beritahu kru untuk segera menyiapkan pesawat terbang. Setelah aku tiba, pesawat jet pribadiku harus segera lepas landas. Tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Kalau dokter tua itu menyadari rencana kita dan menghalangi pesawat terbang kita, semuanya akan sia-sia." Asistennya berkata sambil tersenyum, "Tuan Asahi tidak perlu khawatir. Orang tua itu tidak mungkin bereaksi begitu cepat.
Sekarang kita pergi ke bandara dengan mobil. Paling lama hanya butuh waktu selama setengah jam, dan kita akan melewati pemeriksaan keamanan melalui jalur VIP dengan cepat, dan 1 jam dari sekarang kita pasti sudah terbang. Ketika itu terjadi, siapapun tidak akan bisa menghentikan kita. Mobil Ryu Asahi bergerak maju dan dengan cepat mencapai Bandara Hasanuddin. Ketika mobil baru saja berhenti, Ryu Asahi bersiap-siap untuk keluar dari mobil dan masuk ke bandara secepatnya. Namun pada saat dia baru saja turun dari mobil, 8 mobil lainnya muncul dan mengelilingi mobilnya. Tidak lama kemudian, 30 pengawal berpakaian hitam turun dari 8 mobil tersebut. Semua orang ini adalah para preman yang dibesarkan dengan hati-hati oleh Ibnu Qomar, dan mereka sangat kuat. Ibnu Qomar turun dari salah satu mobil itu dan menatap Ryu Asahi. Kemudian dengan dingin dia berkata, "Tuan Ryu Asahi, Tuan kami ingin bertemu denganmu." Ryu Asahi menyembunyikan pil di saku bajunya dan berkata dengan gugup, "Siapa tuanmu? Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah wakil direktur eksekutif dari farmasi Asahi. Namaku Ryu Asahi." Ibnu Qomar berkata dengan nada suara datar, "Perusahaan farmasi Asahi adalah perusahaan Jepang. Apa gunanya kau berpura-pura hebat di sini?" Ryu Asahi tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak tahu kenapa orang-orang ini menghentikannya. Apakah karena pil sakti itu atau karena sesuatu yang lain? Kalau karena pil sakti itu, maka dia benar-benar dalam bahaya kali ini. Kekuatan lawan begitu kuat, dan tampaknya akan sulit baginya untuk melarikan diri, karena orang-orang ini pasti tidak mungkin membiarkannya lolos begitu saja. Tetapi kalau orang-orang ini menghentikannya karena sesuatu yang lain, apakah ini berarti dia masih punya kesempatan untuk mengirim pil ini kembali ke Jepang terlebih dahulu? Saat memikirkan itu, Ryu Asahi bertanya dengan tegang, "Apa yang ingin dilakukan tuanmu denganku?" Ibnu Qomar berkata dengan datar, "Ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Kau akan tahu setelah mengikutinya." Ryu Asahi berkata dengan hati-hati, "Apa yang akan terjadi kalau aku tidak mau mengikutimu?" Ibnu Qomar tersenyum dan menarik keluar pistol dari dadanya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Karena Tuan kami sudah memberi perintah, maka aku harus membawamu pergi. Dan kalau aku tidak bisa membawamu dalam keadaan hidup-hidup, maka aku akan membawamu dalam keadaan mati." Ryu Asahi merasa sangat cemas, namun yang lebih dia khawatirkan adalah apakah dia bisa mengirimkan obat mujarab ini kembali ke Jepang terlebih dahulu. Itu adalah kunci untuk memastikan posisinya aman dalam keluarga. Memikirkan hal ini, dia dengan hati-hati bertanya, "Aku akan ikut denganmu. Tapi, bisakah asistenku kembali ke Jepang? Dia memiliki banyak urusan penting yang harus ditangani." Ibnu Qomar tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan ramah, "Hahaha, tentu saja. Selain kau, yang lainnya boleh pergi." Ryu Asahi merasa lega. Dia segera menyerahkan kotak yang berisi obat mujarab itu kepada asistennya dengan diam-diam. Lalu sambil menepuk bahu asistennya itu, dia berkata, "Kau naik ke jet pribadi duluan. Beritahu ayahku bahwa aku baik-baik saja dan akan segera kembali menemuinya." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.